Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan kasih karunia yang luar biasa bagi kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua yang siap diberkati, lambaikan tangannya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Kurang mantap, katakan. Tepuk tangan paling meriah, haleluya. Shalom, prosper people. Amin. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, dan makmur. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, amin. Silakan duduk saudaraku, katakan shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Bungkusnya berbeda, tapi kalau isinya dibuka 99% sama. Yaitu mengandalkan pada apa yang kita buat. Hanya satu, yaitu saudara dan saya, yaitu berdasar pada pengorbanan darah Yesus. Katakan amin. Nah, saudara, tetapi banyak orang Kristen di Indonesia, di negara lain, cara pikir pengorbanan darah Yesus atau cara pikir perjanjian baru ini seringkali rancu atau terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Sebagai contoh, kita di Indonesia, saudaraku, pola pikir kita dalam beribadah, pola pikir kita dalam beragama, saya bicara tentang kita agama Kristen, kita banyak kepengaruh dengan pola pikir atau cara pandang agama-agama yang lain di Indonesia. Terkhusus karena kita minoritas, kita banyak kebawa cara pikir orang-orang yang mayoritas. Itu banyak sekali. Kenapa? Dan juga kita banyak rancu dengan perjanjian lama. Sebab perjanjian lama itu juga menekankan kepada apa yang saya buat, bukan apa yang Yesus buat. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup dalam cara pikir, cara pandang perjanjian baru. Udah ada yang amin? Sebab saudara dan saya adalah umat perjanjian baru. Ingat, perjanjian lama dan perjanjian baru bukan dipisah oleh Maleakhi dan Matius. Tapi perjanjian lama dan perjanjian baru dipisah oleh salib Kristus. Tolong dipahami itu, saya sedang tidak bicara tentang kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru. Tapi saya bicara tentang sebuah perjanjian. Perjanjian lama itu cacat, saudara. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak sempurna. Sempurna, tapi cacat. Maka Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat itu ganjil, tapi karena hukum Taurat itu, saudaraku, cacat. Cacatnya bukan dari sisi Allah, tapi dari sisi manusia. Oke, katakan tempat di mana mimbar ini saya khotbah, ini salib. Nah, ini perjanjian lama. Banyak dari kita masih hidup dalam cara pikir, cara pandang perjanjian lama. Itu yang membuat kenapa banyak orang Kristen hidup gak diberkati, hidup gak menerima apa yang seharusnya menjadi miliknya. Karena cara pikirnya, cara pandangnya, sebab cara pikir, cara pandang itu, ingat saya pernah khotbah, itu nggak diubah di kayu salib. Anda sendiri yang harus mengubah sesuai dengan firman. Yang berubah di kayu salib adalah manusia kita, roh kita diperbaharui. Cara pikir perjanjian lama, saudaraku, ini banyak dari kita ada di sini. Jangankan saudara, jangan berkecil hati. Bahkan pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah masa kini itu juga berkhotbah dengan pola pikir,
jalan pikiran, pola perjanjian lama. Sehingga membuat jemaat pun juga ikut dibodohi. Kenapa saudara? Jangankan pendeta-pendeta, bahkan Rasul Petrus yang berkhotbah di depan 3.000 orang bertobat saat Pentakosta, yang berjalan di halaman bait Allah, dan bayang-bayang Petrus menyentuh orang sakit sembuh. Petrus pun juga zigzag antara cara pikir perjanjian lama dan cara pikir perjanjian baru. Sampai Yesus 2 kali mengkoreksi Petrus. Anda boleh baca dalam kisah 9, kisah 10. Pada waktu Yesus mengutus Petrus ke rumah Kornelius, di situ diceritakan 2 kali Yesus mengkoreksi Petrus soal hal yang haram dan hal yang halal. 1 kali lagi tercatat dalam Galatia pasal 2, Paulus mengkoreksi Petrus karena Petrus mencoba kembali hidup dalam perjanjian yang lama. Bapak Ibu, perjanjian lama, saya nggak bicara kitab, tolong digarisbawahi. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Saya ulangi, perjanjian antara Allah dan manusia. Dari sisi Allah, dia selalu pegang janjinya. Dari sisi manusia, di Gunung Sinai, waktu perjanjian itu diturunkan, mereka dengan lantang berkata, kami akan menuruti segala perintah yang kau ucapkan. Kami akan dengan setia melakukan firman-Mu. Gak usah tunggu seminggu. Beberapa waktu kemudian mereka gagal. Dan balik lagi, janji lagi, gagal. Dan balik lagi, dan janji lagi, gagal. Namanya perjanjian harus ada pihak pertama dan pihak kedua. Maka dikatakan cacat karena dari sisi manusia tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menaati perjanjian antara Allah dan kita. Betul? Maka Kristuslah menggenapi hukum Taurat karena hanya Yesus yang bisa menaati seluruh perintah Tuhan di dalam perjanjian yang lama. Nah, saudaraku, sementara perjanjian baru itu dimulai kapan? Saat salib Kristus, saat Yesus wafat di kayu salib, disitulah perjanjian baru dimulai. Seperti dikatakan bahwa wasiat tidak akan dijalankan, belum sah kalau pemberi wasiat belum mati. Yesus mati di kayu salib dan saudaraku, dia mengesahkan perjanjian baru. Saya ulangi, perjanjian baru bukan perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian baru bukan perjanjian antara Allah dengan saudara. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dan anak. Bapa dan Yesus, yaitu anak. Dan Yesus menaati perjanjian itu dengan mati di kayu salib. Ada yang amin? Mati di kayu salib. Nah, saudaraku, maka perjanjian baru tidak ada cacat karena kedua belah pihak, baik pihak Allah maupun pihak anak, baik pihak Bapa maupun pihak anak menepatinya. Dan saudara dan saya yang menerima Yesus, hidup saudara tersembunyi di dalam Yesus, maka perjanjian baru ini untuk saudara. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Nah, saudaraku, perjanjian lama, ya, maka begini, sebelum salib, ya, berarti perjanjian lama, orang melakukan ritual keagamaan, orang beribadah, orang datang ke bait Tuhan. Dalam rangka apa? Mereka memuji, menyembah Tuhan, membawa korban persembahan untuk satu tujuan, untuk mereka menerima sesuatu dari Tuhan. Mereka mengharapkan diberkati. Mereka mengharapkan Tuhan memberkati mereka. Itu perjanjian lama. Maka kalau hari ini saudara yang onsite maupun yang online beribadah ritual keagamaan dengan satu motivasi,
Anda beribadah, Anda memuji Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda membawa persembahan perpuluhan saudara, supaya Anda menerima dari Tuhan, Anda masih ada dalam cara pikir, cara pandang, gaya hidup perjanjian lama. Itu yang membuat kenapa Tuhan tidak memberkati saudara. Karena apa saudaraku? Karena ingat, yang membuat kita mengalami breakthrough kalau pola pikir kita diubah. Kalau cara pikir kita diubah. Nah, saudaraku, sementara dalam perjanjian baru, kita beribadah seperti hari ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membawa korban syukur kita baik waktu, tenaga, uang kita. Karena kita tahu, tolong baik-baik. Karena kita tahu, kita telah diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk menerima, tapi karena kita sudah diberikan oleh Tuhan. Tolong pahami ini, tepuk tangan paling meriah. Sebagai contoh saudaraku, Yabes berdoa demikian. Doa yang sangat terkenal. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya engkau menjauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan Tuhan menjawab doa Yabes. Ini doa terkenal sampai ada lagunya. Doa yang baik oleh Yabes. Betul. Saudaraku, apakah Yabes salah? Tidak. Yabes berdoa begitu bagus? Bagus. Tetapi doa Yabes nggak cocok lagi untuk saudara-saudara dan saya. Kenapa Pak? Karena Yabes hidup dalam perjanjian yang lama. Maka doanya, kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Dengarkan baik-baik. Setelah salib, inilah pembatas, inilah pemisah perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka saudara yang setelah dipisahkan oleh salib, Anda hidup dalam perjanjian yang baru, maka doa kita bukan kiranya Tuhan memberkati aku. Kita berdoa karena aku tahu aku diberkati Tuhan, aku sehat, aku makmur karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Amin. Haleluya. Saudaraku, ini perbedaan-perbedaan. Saya mau membawa Anda dalam beberapa minggu ke depan untuk saudara menjadi biasa hidup dalam perjanjian yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama, maka begini, satu contoh dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 34. Kita membaca sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 34. Petrus berkata kepada Eneas, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, ini Petrus loh yang ngomong, bukan Yesus. Kalimat ini nggak populer sebelum Yesus wafat. Saudaraku, ini salib. Sebelum Yesus wafat, kalimat yang populer yang Yesus ucapkan waktu berdoa untuk orang sakit, dia berkata begini, imanmu menyembuhkanmu, imanmu menyelamatkan kamu. Saudaraku, tentunya 3,5 tahun 12 murid bareng dengan Yesus, harusnya dia doanya juga begitu. Tetapi setelah salib, doa itu nggak ada lagi. Yesus, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, nggak pernah lagi berkata, imanmu menyelamatkan kamu, imanmu menyembuhkan kamu. Tapi dia berdoanya gini, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Pak, kenapa kok bisa beda? Begini Pak, dalam perjanjian lama, Allah digerakkan kalau Anda punya iman. Tapi dalam perjanjian baru, Allah digerakkan karena apa yang Yesus buat di kayu salib. Nah, Anda tersembunyi di sana, maka dengar baik-baik, Yesus Kristuslah dalam, makanya saudaraku, ya saya mengajak Anda rest. Amin. Istirahat di dalam, di bawah kayu salib Yesus, maka Anda akan mengerti bagaimana apa yang sudah Allah perbuat untuk hidupmu dan apa yang sudah Allah sediakan dalam hidup saudara. Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bisa nangkep? Amin. Maka saudaraku, ingat Yesus waktu berdoa untuk Bartimius, imanmu menyelamatkan kamu, imanmu menyembuhkan kamu. Tetapi sejak salib, saudaraku,
Petrus, Yohanes, Paulus, Yakobus nggak doa begitu lagi. Doanya apa? Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kenapa? Sebab saudaraku, bukan Anda nggak punya iman, Anda sudah beriman kepada Yesus, maka Anda di dalam Yesus, maka Yesuslah yang menyembuhkan engkau. Allah bukan digerakkan oleh iman saudara, tapi Allah digerakkan, dipuaskan oleh karya Yesus di kayu salib. Bagian kita mempercayai apa yang Yesus lakukan di kayu salib, maka saudara dan saya menerima apa yang menjadi bagian kita. Tepuk tangan yang mengerti. Sekarang angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara sesuai dengan apa yang Yesus, yang Petrus katakan. Angkat tanganmu. Yesus menyembuhkan kamu. My brother, my sister, Yesus memberkatimu. My brother, my sister, Yesus melimpahi engkau dengan kebajikan. Yesus memberkati pekerjaanmu. Yesus memberkati bisnismu. Yesus memberkati apa yang kau lakukan. Dia membuatnya berhasil. Itulah special grace yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan paling meriah. Amin. Maka saudara begini, dalam perjanjian lama, orang beriman kepada karya Yesus yang belum mereka lihat. Dengar baik-baik. Dalam perjanjian lama, orang beriman pada karya Yesus yang belum mereka lihat. Maka mereka melihat ke depan. Saudaraku, maka dalam perjanjian lama penuh dengan lambang-lambang, penuh dengan bayang-bayang. Saudara ingat ya, apa yang terjadi? Bagaimana lambang-lambang? Anak kambing, anak domba, burung disembelih, darahnya dicipratkan. Itu semua lambang, itu semua bayang-bayang. Kita di perjanjian baru bukan lagi lambang, bukan lagi bayang-bayang, tapi kita melihat nyatanya, yaitu apa? Anak domba, anak kambing yang disembelih, itu bayang-bayang daripada anak domba Allah yang disembelih untuk Anda dan saya. Nah, saudaraku, dengan bayang-bayang anak domba yang disembelih, kemudian orang membawa darahnya, Tuhan memberkati. Nah, saudara dan saya sudah ada di perjanjian yang baru, korban sekali untuk selama-lamanya. Anak domba Allah, Anda diberkati selama-lamanya. Ini taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam hatimu, maka kamu akan melihat hari-hari ke depan bagaimana Allah melimpahimu dengan apa yang sudah Dia sediakan. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Nah, dalam perjanjian yang lama, saudaraku, ya, dalam perjanjian yang lama, seperti tadi saya katakan, orang berharap, ya, orang beriman pada karya Kristus. Jadi mereka melihat ke depan. Apa sih? Oh, karya Kristus. Maka digambarkan dengan lambang, dengan bayang-bayang. Tapi kita yang di perjanjian baru, kita lihat karya Kristus yang sudah terjadi. Dan itu bukan bayang-bayang. Kita ada di situ, maka Bapak Ibu, saliblah, itulah yang memuaskan hati Allah dengan kita. Allah sudah puas. Dan tidak perlu Anda tambahi. Sebuah karya yang sempurna, sebuah lukisan yang sempurna, kalau Anda tambahi, kacau seperti Mr. Bean. Betul nggak saudaraku? Karya yang sempurna, seorang maestro melukis sebuah karya yang spektakuler, cukup Anda pandang, Anda kagumi. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Gak ada yang perlu kita tambahi dengan perbuatan untuk kita selamat. Tidak ada yang perlu kita tambahi dengan perbuatan supaya kita diberkati. Gak ada yang perlu kita tambahi dengan perbuatan supaya kita dikenan. Tidak perlu kita tambahi dengan perbuatan supaya kita menjadi umat yang benar. Sebab kebenaran itu bukan karena Anda berbuat benar, tapi karena Tuhan mengaruniakan kepada Anda. Yang ngerti boleh tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Nah, dari sini kita mengerti the year of harvest. Apa yang akan terjadi dengan penuaian ini? 1 tahun Pak, Bu, kita ngalami masa-masa yang tidak mudah. Dan saudaraku, bukan masalah pandeminya, tapi akibat pandemi itu lebih besar daripada pandeminya. Akibat pandemi, saudaraku, krisis kepercayaan, stres, orang dikurung, stres. Betul? Saudaraku, loh gimana nggak bingung? Sama pemerintah kita disuruh di rumah, nggak boleh kemana saja. Saudara-saudara kita yang sedang gempa di rumah, suruh keluar. Di luar kerubung,
kena lagi. Bagaimana? Banyak orang tua yang stres. Why? Saudara, saya membaca koran Kompas. Banyak perceraian karena pandemi. Bukan masalah apa-apa. Karena apa, saudaraku? Sama-sama ada yang PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka ngumpul di rumah. Bete, bingung, konflik terjadi, akhirnya perceraian. Kemudian saudaraku, dampak pandemi, ibu-ibu stres, ngajarin anak daring. Saudaraku, gimana coba? Kemarin saudaraku Harvest disuruh prakarya, jahit. Lah itu kan zaman saya waktu di Belanda, betul nggak saudaraku? Ini udah nggak usum lagi gitu loh. Mana sekarang punya pakaian? Kita kalau ada pakaian sobek ya jadi lap. Zaman kita dulu kecil, sobek kita jahit, kita dondomi, orang Jawa bilang. Hari ini udah nggak musim. Ibunya juga stres mau jahit, bagaimana? Betul apa betul? Akhirnya saya bilang ke maminya, udah WA aja ke gurunya, daripada kita bohong, bilang aja Harvest nggak bisa ngelakuin, daripada saya yang ngerjain atau mbak yang ngerjain, bohong, lebih baik begitu aja. Karena cuma nggak bisa, saudaraku. Daripada diajarin saudaraku ketusuk-tusuk, ya sudah. Ini kan generasi milenial, beda. Sementara gurunya kan generasi 45, beda, saudara. Apa nggak stres tuh orang tua? Ya toh ya. Halo, ini dia. Nah, kembali ke tadi, saudaraku. Ya, jadi kita ngerti sekarang. Iman orang perjanjian lama beriman pada apa yang belum dia lihat dan digambarkan dengan lambang, dengan bayang-bayang pada karya Yesus yang akan mereka belum dilihat. Maka Kolose berkata, dialah saudaraku Christ in you. Itulah saudaraku yang tersembunyi berabad-abad itu. Nah, kita di perjanjian baru, maka kita nengok ke belakang, lihat baik-baik. Nengok ke belakang pada karya Yesus yang sudah sempurna. Maka saya gambarkan sekali lagi, saya simpelkan, apa sih definisi kasih karunia? Kasih karunia adalah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menjadikan kita sehat, Allah yang menjadikan kita makmur. Karena apa? Karya Yesus di kayu salib. Tepuk tangan yang paling meriah. Maka saudara, jadi kalau hari ini Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berolahraga, Anda ngapain pun, dengar, semua sudah disediakan Yesus di kayu salib. Maka dalam perjanjian yang lama, orang mencari untuk diberkati, mencari untuk diberkati. Kita dalam perjanjian baru, temukan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kenapa banyak dari kita, saudaraku, hidupnya kok belum mengalami breakthrough dalam berkat? Karena kita belum menemukan apa yang sudah Bapa sediakan. Banyak orang Kristen hari ini seperti anak sulung. Saudaraku, dia berkata kepada bapaknya, Pak, telah bertahun-tahun aku melayani engkau. Telah bertahun-tahun aku beribadah dengan sungguh-sungguh. Telah bertahun-tahun aku mengorbankan waktu, tenaga, dan uangku untuk Bapak. Telah bertahun-tahun aku memuji menyembah Bapak. Tapi Bapak nggak pernah kasih aku seekor anak kambing untuk aku pesta dengan teman-temanku. Sementara anak bungsu yang menghabiskan uangnya, anak bungsu yang durhaka, baru datang, Bapak udah nyembelihkan anak lembu tambun. Saudaraku, banyak dari kita seperti anak sulung. Kita udah melayani, kita udah begini, tetapi motivasinya minta kepada Bapak. Maka Bapak berkata gini, nak, dalam bahasa Sundanya mungkin, saudaraku, kamu kok beleguk ya, kira-kira gitu, saudaraku. Kenapa? Kamu telah bertahun-tahun bersama-sama dengan aku. Kamu ada bersama dengan aku bersama dengan kamu. Semua yang aku punya, itu punyamu. Lah kamu gak pernah tahu itu. Itu yang membuat kenapa kita gak diberkati. Kita gak sadar, kita gak tahu semua yang Bapak punya, kamu punya. Kemurahannya, berkatnya, kesehatannya, anugerahnya, itu kamu punya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke visi tahun Harvest. Ayat terakhir kita baca, Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38 berbunyi demikian. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, tapi kamu datang memetik hasil usaha mereka. Inilah special grace,
lu nggak nabur, kamu menuai, karena Tuhan sudah nabur buat kamu. Ingat, jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Apapun yang kita miliki after cross, karena semua adalah milik saudara, karena Yesus sudah melakukannya buat saudara. Saya mendapatkan sebuah artikel, ternyata orang hidup sehat nomor satu bukan olahraga. Olahraga cuma nomor 8, olahraga teratur. Ternyata nomor satu adalah hati yang sukacita. Saya katakan salah. Nomor satu kenapa kita sehat? Karena kasih karunia. Anda sehat karena kasih karunia. Katakan amin. Nggak ada yang kita buat. Maka dengar, kalau hari ini Anda sukses, Anda berhasil, kamu buka toko online atau offline, kamu buka usaha, kamu punya profesi, dan macam-macam, dan kamu lihat Tuhan memberkati kamu, itu kasih karunia. Maka ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita, bahkan persembahan kita, baik itu perpuluhan, baik persembahan syukur maupun gedung, itu bukan untuk kita mendapat sesuatu, tapi karena pengabdian kita kepada Tuhan, karena Dia sudah memberikan semuanya kepada kita. Nangkep saudaraku? Amin. Nah, saudara, Yohanes 4:38 tadi, kamu akan panen di mana kamu nggak nabur. Itu yang saya katakan spesial grace. Pak, Bu, dengarkan, saya tutup dengan ini. 1 tahun ini kita ngalami badai. 1 tahun ini dampak pandemi luar biasa. 1 tahun ini saya nggak lihat senyum saudara. Betul? Saya cuma hanya lihat mata saudara begitu menyipit. Anda sedang senyum. Atau Anda sedang tidur, saya nggak tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 tahun ini kita nggak bisa salaman. 1 tahun ini saya nggak bisa tumpang tangan. Saudara, saya nggak bisa berkeliling doain pengurapan buat saudara. 1 tahun ini saudaraku. Dan kita bersyukur dengan adanya vaksin. Tapi lihat, hitung-hitungan, saya menganalisa dampak daripada vaksin ini, kita akan mulai rasakan akhir tahun ini atau Januari tahun depan. Kita mungkin mulai agak normal, sehingga ibadah mulai diperbanyak kursinya. Kita mungkin sudah mulai, saudaraku, bisa buka masker. Kita mungkin sudah mulai bisnis kembali normal, jam bukanya, dan sebagainya. Berarti masih ada kurang lebih 1 tahun lagi kita ada dalam suasana seperti ini. Bagaimana kita mau panen, Pak? Kalau kita berpikir kondisi, kita nggak pernah panen. Tapi kita harus berpikir dengan pola perjanjian baru. Bukankah Kristus telah melakukan semuanya bagi kita? Maka saudaraku, kabar perjanjian baru kalau saya simpulkan 3. Yang pertama, apa yang sudah Yesus buat kita. Yang kedua, temukan identitasmu dalam Kristus. Anda siapa? Anda akan tahu, sebab fasilitas, perbuatan, dan segalanya menyusul identitas Anda. Kalau Anda nggak tahu identitas Anda, maka saya tanya, Anda mengenal Allah sebagai apa? Kalau Anda mengenal Allah sebagai hakim yang adil, Anda mengenal Allah sebagai apalagi saudaraku? Pencipta langit bumi, betul nggak salah. Dengarkan, saya nggak pernah lihat ayah saya dari saya lahir. Dan saya nggak pernah bisa berdoa memanggil dia Bapa. Saya baru bisa panggil Tuhan itu Bapa kapan? November 85, saat saya terima Yesus. Dan sejak itu saya mengenal Allah saya itu Bapa. Dan saya anaknya, apa yang Bapa punya, anak punya. Maka saya datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia, karena saya nggak mengenal. Saya bukan hanya mengenal dia sebagai hakim, dia hakim untuk orang yang tidak percaya, tapi dia Bapa bagi saya dan saudara yang mempercayainya. Maka seorang bapa akan memeluk anaknya. Seorang bapa, firman Tuhan berkata, Bapa mana di antara kamu yang ngasih batu jika anak minta roti? Kalau kamu yang berdosa saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu, terlebih Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Maka rancangan Tuhan untuk saudara apa? Nggak ada rancangan kecelakaan, semua adalah rancangan masa depan. Nah, kembali Bapak Ibu, dengarkan. Jadi 1 tahun ke depan kita mau panen gimana Pak situasi begini? Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Yesus nggak menjanjikan perairan yang tenang,
Tapi Yesus menjanjikan kamu dan aku akan tiba di seberang. Di tengah gelombang badai, Yesus muncul, tangannya melindungi, kasihnya menguatkan. Dan secara ajaib Allah mempercepat perahu mereka tiba di seberang. Ada kemuliaan Tuhan di tengah badai ini. Saya percaya itu juga akan terjadi bagi saudara. Ini yang saya katakan, Tuhan yang berperang, kamu nonton saja. Bapak Ibu, 3 minggu, saudaraku, 12 hari saya terbaring di rumah, saudaraku, positif tipes. Setelah sembuh pun dokter berkata, Pak, jangan aktivitas dulu, pemulihan di rumah. Saya nggak keluar-keluar rumah, saudaraku, 3 minggu. Saya biasa perenjak, saudaraku, kemana-mana keliling. 3 minggu kayak di strap jadi tahanan rumah, nggak enjoy, rest in His presence, beristirahat di bawah salib Kristus. Saya menikmati itu, dan yang ada dalam pikiran saya beban moral. Tuhan, saya lagi semangat-semangat ngurus IMB yang karena akhir November ada peristiwa sehingga akhirnya saya harus mulai lagi dari awal, bla 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 bla. 3 minggu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan hanya ngomong ke saya, Kamis kemarin saya khotbahkan, aku yang berperang, Tuhan yang berperang, kamu diberi kemenangan. Kamu diam saja dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bagian kita hanya datang ambil pampasan perang. Jumat pertama kali saya ke Pemkot lagi, saudaraku, urus. Anda tahu, saudaraku, 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain. Betul, Tuhan berperang. Kita berdoa akhir bulan Februari, kita sudah meletakkan batu pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Di tengah badai ada kemuliaan, di tengah badai ada panen. Percaya, Tuhan yang berperang bagi kamu. Amin. Mungkin kamu kerja biasa seminggu 6 hari, sekarang tinggal 3 hari. Gimana ya penghasilan? No, jangan pikirkan itu. Selama kamu mikirkan badai, kamu gak akan pernah ngalami penuaian. Tapi sekali saat kamu memandang Tuhan, kamu lihat di tengah segala situasi, engkau ada di dunia, tapi engkau bukan warga dunia, engkau warga kerajaan surga. Tuhan memberi kemuliaan dan panen. 1 tahun ini kamu akan melihat Tuhan berperang dalam pekerjaanmu. Promosi terjadi bagi banyak orang. Engkau akan melihat Tuhan berperang dalam bisnismu. Tuhan akan melihat, membuat matamu tercengang-cengang, melihat keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Terjadi bagian kita, dengar baik-baik, bagian kita hanya melihat ke belakang, yaitu apa? 2000 tahun lalu di kayu salib, Yesus sudah melakukan karya sempurna buat saudara. Dia sudah menyediakan semua keberhasilan, berkat, kesehatan, finansial, kesuksesan, masa depan cerah, sudah Tuhan sediakan. Bagianmu hanya percaya dan temukan itu di dalam Yesus. Mari bangkit berdiri, saudara. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar baik-baik, Yesus berkata apa? Ingatlah akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, firman Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Maksudnya Tuhan mau kamu mengingat, kamu lihat karya salib Yesus yang sempurna untuk Anda dan saya. Itu yang membuat Anda selamat, Anda sehat, Anda diberkati. Karena apa? Karya salib Yesus. Ingat itu. Bukan terletak pada kerja kerasmu, bukan terletak pada hidupmu, tapi pada karya salib Yesus. Angkat roti dengan tangan kananmu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Tubuh Yesus terpecah-pecah supaya tubuh Anda utuh, pulih, dan sehat. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, katakan amin. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darah perjanjian. Ini darah yang memeteraikan perjanjian antara Bapa dan Anak. Meterai yang sah, yaitu darah Yesus. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Telan kehidupanmu, telan kesehatanmu, telan kemakmuran dan kemenanganmu dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Anda boleh tutup lagi dengan masker wajah saudara.
Angkat tangan saudara. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan Kau pertolongan. Kau pertolongan. Sekali lagi. Kau pertolongan dan pengharap. Angkat tangan dan katakan, Yesus kemenangan. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau perbuat bagi kami. Sebentar, sebagai tanda syukur pengabdian kami membawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami, dan juga kami bawa persembahan gedung kami, persembahan sulung kami ke dalam rumah-Mu. Berkati semua yang menabur, Tuhan melipat gandakan benih yang mereka tabur 30, 60, 100 kali lipat. Dan sebentar kami juga akan pulang. Tuhan, mari buka hati, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya serta memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata amin. Happy Sunday sahabat Shalom dan Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.